Halo masyarakat, gimana kabar kalian semua? Malam-malam tuh waktunya pas banget nggak sih buat ngedengerin cerita horor? Apalagi kali ini tuh film horor Indo. Makin relate ceritanya sama budaya kita, makin serem filmnya. Nyeritain tentang wanita-wanita yang dapat loker dengan gaji fantastis. Tapi dibalik itu semua, ada hal yang harus dibayar dengan nyawa. Siapkan cemilan dan kopi, rilekskan diri Anda karena gua bakal ceritain film horor Indo Seudino. Cerita diawalin dengan dua wanita cantik yang lagi kerja jadi ART nih. Namanya Mbak Ratih dan Mbak Jum. Nah, mereka tuh punya tugas khusus buat ngurusin anak majikan mereka. Suatu ketika Mbak Jum ini kayak orang bingung plus panik gitu. Dia kemudian bilang lah ke Mbak Ratih kalau kasetnya tuh rusak pas tugasnya belum beres. Nah tuh sekarang dua-duanya jadi panik. Mbak, TP rusak mbak. Aku kudu yo opo mbak? Pelan-pelan mereka menuju ke kamar anak majikan. Di situ anak majikan mereka lagi rebahan gak bisa apa-apa. Mereka mau ngulang proses ritual mandiin anak majikan ini dari awal. Tapi pas mau ditutup, ternyata tangan anak majikannya itu ganjel coy. Pas dibenerin, tiba-tiba anak majikannya itu mencekik Mbak Jum. Mbak Jum minta tolong ke Mbak Ratih, tapi nggak bisa apa-apa. Abis itu dengan perkasanya anak majikan ini bangun dan bentur-benturin kepala Mbak Jum sampai mati coy. Sekarang giliran Mbak Ratih. Dengan senyuman manisnya, anak majikan ini bilang, "Sopo kuindo?" Mbak Ratih pun ikut meregang nyawa. Sapa kondo? Dan film pun dimulai. Kisah ini terjadi tahun 2003. Sri saat itu lagi kerja di warteg. Ya macam biasalah, dia nawarin orang-orang yang datang. "Karo apa masih?" Nah posisinya tuh Sri ini lagi butuh duit banget buat bayar bapaknya berobat. Akhirnya bude-bude tempat dia kerja nawarin loker ke Sri buat kerja jadi ART di tempat keluarga Atmojo. Nah keluarga Atmojo ini keluarga yang terkenal banget sebagai keluarga tajir melintir coy. Rumah makan mereka tuh punya cabang di mana-mana. Oh, aneh ya. Tiap hari kok cari pembantu. Rumah makannya keluarga Atmojo iku akeh 10 juta loh Sri. Balik dari warteg, Sri pun mampir ke rumah keluarga Atmojo. Walah di situ rame mbak-mbak ngantri buat daftar kerja. Belum aja Sri baris rapi, tiba-tiba dia ngedenger ada mbak-mbak tuh abis keluar dari wawancara. Dia bilang kalau dia tuh gak keterima padahal dia ini lulusan SMA. Ngedenger itu Sri ini jadi minder. Dia aja SD gak tamat, gak mungkin juga lah bisa keterima. Sri pun mau balik. Tiba-tiba hujan turun coy. Baru aja mau keluar gerbang, dia malah gak sengaja ketabrak sama mobilnya keluarga Atmojo. Di dalamnya tuh ada supir dan ART senior keluarga Atmojo. Ngerasa gak enak, si ART ini pun yang namanya Mbak Lydia ngajak Sri masuk ke dalam buat diobatin karena ketabrak tadi. Mbak Lydia nanya kenapa Sri gak jadi daftar kerja. Sri bilang dia tuh gak punya ijazah, ia gak bakalan keterima. Tapi emang bener kata orang, rejeki mah nggak kemana. Mbah Karso, kepala keluarga Atmojo minta Sri masuk ke kamarnya. Nggak semua orang loh bisa ketemu sama beliau satu ini. Sri ngadep lah di hadapan Mbah Karso. Sri Rahayu pun ngenalin dirinya. Mbah Karso tiba-tiba nebak hari lahir Sri atau weton Sri ini Jumat Kliwon. Kaget dong Sri, kok si Mbah bisa tahu? Kata Mbah Karso dia bisa mencium aroma-aroma bunga Wijaya Kusuma dari tubuhnya Sri. Mbah Karso pun kemudian menampakkan dirinya. Dia tuh punya semacam penyakit kulit gitu. Jadi kayak kerasa bau dan menjijikan gitulah. Rahayu, Mbah. Wetonmu Jumat Kliwon. Kok Mbah tahu? Entah amalan apa yang dilakuin Sri ini. Ketika orang banyak ngantri di luar sana mengharapkan 19 juta lapangan kerja, Sri ini langsung keterima cuma karena dia lahir pada Jumat Kliwon. Karena Sri udah bilang, "Siap Mbah," Sri udah gak bisa mundur lagi. Rambut Sri diambil sedikit sebagai bukti perjanjian di antara mereka. Karena nyawa taruhannya
Sri dibilang gak boleh mundur maupun mengkhianati Mbah Karso. Sri yang masih bingung cuma iya aja. Tugas pertama Sri disuruh ngebersihin luka di punggungnya Mbah Karso. Walaupun dia agak huek-huek ngeliatnya, dengan nahan jijik Sri ngelaksanain perintah majikan barunya ini. Setelah selesai, Mbah Karso tiba-tiba ngebuat Sri pingsan. Dan setelah itu pun Sri dianterin pulang sama Mas Sugi, supir keluarga Atmojo. Mas Sugi bilang Sri ini gak boleh bilang siapa-siapa tentang kejadian tadi. Sri, Simba pesen cerita sopo-sopo. Di rumah, Sri kemudian minta izin sama bapaknya buat kerja di tempat keluarga Atmojo. Bapaknya Sri ini punya firasat gak enak sebenarnya. Tapi Sri ini kemudian ngeyakinin, dan akhirnya dengan berat hati bapaknya Sri pun ngebolehin. Firasat bapak gak enak. Malamnya Sri sempat dapat pertanda nih dalam mimpinya, di mana bapaknya Sri ini jadi cosplay Eskiko. Besoknya pas bangun tidur, Sri ini tiba-tiba dapat tanda di tangannya. Dia bingung kok bisa ada tanda itu, tapi dia nggak mikir lah, ya udahlah. Pagi itu pun Sri berangkat buat pergi kerja. Di depan dia udah dijemput sama Mas Sugi. Ternyata di mobil ada yang lain, ada Mbak Erna dan Mbak Dini yang sama-sama punya tato keren juga di tangan mereka. Mereka pun menuju ke lokasi tempat mereka kerja yang ternyata bukan di kediaman keluarga Atmojo kemarin. Mereka tuh jauh masuk ke dalam hutan. Pas udah mau sampai, mobil mereka berhenti. Mas Sugi nyuruh semuanya jangan ada yang keluar. Nah, Mas Sugi ini pun kemudian narok sesajen gitu di bawah payung ijo sakral. Disinilah mereka bakalan kerja di sebuah rumah kecil yang ada di tengah-tengah hutan. Mas Sugi pun ngenalin tempat kerja mereka. Di situ tuh ada sebuah kalender yang ada tandanya Sewu Dino atau 1000 hari. Pas di hari Sewu Dino itulah mereka bakalan pulang. Jadi mereka cuma kerja selama 5 hari di tempat ini. Tapi dapat bayaran gede cuy, 10 juta. Nah di sini posisinya Sri sama Erna kan masih baru. Mereka belum tahu apa yang bakal mereka kerjain dan apa yang bakal mereka hadapin. Sedangkan Mbak Dini ini mah agak paham karena dia tuh udah lama kerja di keluarga Atmojo. Kemudian datanglah Mbah Tamin yang sekarang ngejelasin apa yang bakalan mereka kerjain di sini. Di kamar inilah jawaban dari semuanya. Sebelum masuk ke dalam, 3 wanita cantik ini harus pakai kain jarik dulu. Syarat ini mutlak, nggak boleh diganggu-gugat. Pas dibuka, di dalam ruangan itu ada sebuah kurungan kayak keranda mayat gitu. Yang di dalamnya isinya tuh ternyata cucunya Mbah Karso yang namanya Dela Atmojo. Inilah cewek yang sama kita lihat di awal film tadi. Jadi tugas mereka tuh simpel sebenarnya. Cuma mandiin Dela setiap sore. Tapi nggak sembarangan mandiin, ada tata cara yang harus diperhatikan. Basuh Seto. Iku Dela Atmojo, Dela dimasuki makhluk jahat Sengar Turi. Nambah Tamin muter kaset rekaman tutorial buat ngelakuin ritual yang namanya basuh sedo. Bahasa gampangnya ngebasuh tubuh mati biar roh jahat di dalamnya tenang cuy. Ternyata Dela ini kena santet, yang mana tubuhnya sekarang dikuasai makhluk jahat yang namanya Sengar Turi. Dan makin hari makin bau tuh badannya Dela. Erna yang baru pertama langsung huek-huek saking gak kuat sama baunya. Makhluk itu bakalan bertahan selama 1000 hari di tubuhnya Dela. Di hari ke-1000 nanti bakalan dilakuin ritual pengusiran roh jahat itu. Kalau enggak si Dela bakalan beneran mati untuk selama-lamanya. Ritual basuh sedo atau mandiin tubuh Dela ini harus dilakuin saat senja tiba dan sebelum matahari terbenam. Jadi waktunya mepet banget cuy. Dan harus sesuai dengan tutorial dari kaset rekaman. Mbak Dini yang udah pengalaman disuruh nyontohin ke para junior-juniornya ini. Dimulai dari menuangkan air, dilanjutin cemplungin kembang 7 rupa sesuai urutan. Abis itu harus dibuka kerandanya dengan catatan kaki dan tangan Dela tuh wajib udah diikat sebelum dibuka kerandanya itu. Abis itulah dibasuh pelan-pelan sambil ngucapin mantranya. Tapi hari ini tuh apes banget cuy Mbak Dini. Karena lagi ngasih demo ke para juniornya, dia malah dapat kecupan manja dari Dela.
Untungnya Mbah Tamin sigap ngelanjutin ritual ini. Iku sebab ono perkara. Akhirnya roh jahat di diri Della pun bisa kalem lagi. Ngelihat itu yang paling kaget dari semuanya adalah Sri. Karena ngelihat ini semua udah nggak beres, Sri pun buru-buru ngambil barang-barangnya dan mutusin buat pergi dari tempat ini. Erna juga ngikut. Tapi anehnya ketika mereka berdua sampai di batas payung ijo, mereka tiba-tiba lemes lunglai gitu dan jatuh pingsan. Sri, mulai ya. Gak sanggup aku kerja kayak gini. Sama Mas Sugi sama Mbah Tamin, mereka dibawa balik ke rumah Della. Pas dua cewek tadi udah bangun, Mbah Tamin ngasih tahu kalau mereka bertiga, para pekerja yang udah buat perjanjian sama Mbah Karso gak bakalan bisa ninggalin tempat ini sebelum nanti hari ke-1000. Payung tadi itu sebenarnya adalah sebuah pagar gaib yang gunanya selain biar tiga cewek ini gak pergi, juga biar Della gak kabur dari tempat itu. Karena udah malam, Mbah Tamin dan Mas Sugi pun pulang dari situ. Mbak Dini yang lebih tahu mulai cerita-ceritalah tentang keluarga Atmojo. Jadi keluarga Atmojo ini kan bisnisnya gede gitu cuy. Pastilah ada aja orang yang gak suka. Nah saingan bisnisnya atau musuhnya keluarga Atmojo itulah yang udah nyantet Della pakai roh jahat kuat itu. Sampai Della ngebunuh orang tuanya sendiri. Dan akhirnya Della pun dibawa ke tempat ini biar gak ngelukain siapa-siapa lagi. Jadi 5 hari ke depan mereka kudu tahan ngadepin entah apa aja yang bakalan terjadi. Demi bisa dapat 10 juta walau nyawa mereka taruhannya. Hari besoknya, Mbak Dini bakalan dibantu sama Erna ngebasuh Della. Sri yang gak sengaja lewat di depan kamarnya Della, ngedenger suara dari dalam kamar Della. Kayak suara Della minta tolong ke dia gitu. Sri coba tanya ke Mbak Dini. Mbak Dini bilang kalau itu bukan suara Della, tapi suara Sengar Turi yang mencoba memperdaya mereka. Karena pompa airnya macet, jadinya Mbak Dini ini nyuruh Erna basuh Della sendiri. Mbak Dini sama Sri pun ngebenerin pompa air itu. Pas disuruh ngambil sekrup, Sri ngedenger dari depan kamar Della kalau Erna tuh kayaknya lancar nih ritual basuhnya, aman lah buat hari ini. Malamnya pas tidur, Sri mimpi dia ada di tengah-tengah kebun tebu gitu. Di situ dia ngedenger suara Della yang minta tolong. Suaranya tuh asalnya dari sebuah gubuk di pinggir tebu-tebuan. Tapi pas Sri mau ke gubuk itu, tiba-tiba di belakangnya ada pria misterius yang nyoba membunuh dia. Sri pun kebangun saking takutnya. Aneh bin ajaib, pas bangun dia megang daun tebu dan kakinya kotor banyak tanah, persis kayak mimpinya tadi. Pas lagi sarapan, Sri ceritalah tentang mimpi anehnya itu ke Mbak Dini dan Erna. Mbak Dini yang bijak ini pun bilang kalau itu mah paling cuma si Sri aja yang kepikiran sampai ke bawah mimpi. Hari ini giliran Sri yang basuh Della. Pas dia muter kaset di radio, rekaman itu nggak mulai dari awal cuy. Tiba-tiba Sri ini diajak ngobrol lah sama Della. Karena Sri ini mikir kalau itu beneran Della yang ngomong, Sri pun kemudian cerita-ceritalah tentang kisah hidupnya ke Della. Tapi ternyata Sri ini kena tipu daya Sengar Turi. Untungnya Mbak Dini datang. Dia pun ngebantuin Sri ngebasuh Della. Buat malam ini Sengar Turi pun berhasil diredam. Mbak Dini marah-marah dong, cuma ngebasuh Della doang nggak bisa. Sri kemudian klarifikasi kalau kaset yang dia putar tadi aneh. Soalnya tiba-tiba nyuruh dia ngebuka kerandanya gitu aja. Ngedenger itu Mbak Dini makin marah dong. Dia bilang Sri tadi tuh mungkin cuma salah denger doang, gara-gara kebanyakan overthinking istilahnya. Mbak Dini pun nanyain Erna. Erna bilang kemarin pas dia basuh Della aman-aman aja nih. Della anteng-anteng gak aneh-aneh.
Abis itu pun mereka tidur. Tapi Sri ini masih aja kepikiran tentang tadi. Pas tidur ini, lagi-lagi Sri mimpi yang sama. Dia ada di tengah-tengah kebun tebu. Lagi-lagi dia ngedenger suara Della minta tolong dari dalam gubuk. Kali ini dia bener-bener terabas aja mau masuk ke sana. Tapi lagi-lagi dia ketemu si pria misterius yang mau ngebunuh Sri lagi. Sri pun langsung kebangun. Paginya Mbah Tamin datang jenguk mereka. Mas Sugi pun juga ada. Dia kali ini ngebawa pacul dan terpal dan kemudian gali lubang sampai sore di depan rumah. Sri kemudian nyeritain tentang mimpi berulangnya ke Mbah Tamin. Tapi Mbah Tamin ini bilang gak usah mikir macem-macem. Juga tinggal sehari lagi mereka di tempat ini. Abis itu pun Mbah Tamin sama Mas Sugi pulang. Saking penasarannya, Sri sama Erna pun ngebuka terpal di depan rumah. Mas Sugi ini dalam banget gali lubangnya. Bahkan kalau masukin mereka bertiga ini masih longgar. Kali ini yang basuh Della, Sri sama Mbak Dini. Pas kaset diputer ternyata nggak mulai dari awal. Sri bilang ini nih kejadiannya persis kayak yang dia alamin kemarin. Basuh dari kakinya, kemudian ke bagian perut. Iki mbak. Baru aja mau mulai ritual, embernya malah bocor cuy. Mbak Dini buru-buru nyuruh ngambil air pakai ember lain. Sri panik banget, takut nggak keburu. Mbak Dini pun ikut ngebantuin pompa air biar cepet. Tapi tiba-tiba pas mereka berdua masuk ke kamar Della lagi, awalnya mereka kaget cuy. Karena si Della udah berdiri di pojok ruangan sambil nangis. Lilin tiba-tiba mati. Pas dihidupin, tiba-tiba Della nyerang Mbak Dini dengan brutal. Erna masuk mau ngebantu. Malah Erna yang dapat giliran jadi mainannya Della. Mbak Dini coba ngehentiin Della yang udah tak terkendali. Nah, Sri ini pinter. Dia langsung masukin kembang 7 rupa ke ember dan langsung nyiram Della. Si Della ini pun kepanasan. Della berhasil diikat lagi. Di tengah ritual ini, Sengar Turih di tubuh Della bilang kalau mereka bertiga ini yang lahir di Jumat Kliwon cuma dijadiin tumbal. Tapi mereka awalnya nggak peduliin omongan setan Durjana ini. Suasana makin mencekam. Sri yang paling panik, dia bilang kalau dia tuh ngerasa semua ini udah nggak beres dari awal. Erna ngeduga, bener apa kata Della tadi, kalau mereka bertiga cuma dijadiin tumbal sama Mbah Tamin. Dan mereka malam ini kayaknya bakalan dikubur di depan sana. Kaset mulai dari tengah, ember bocor. Kalian lahirnya Jumat Kliwon tah? Kalau ngomong kita ikut tumbal. Mbak Dini coba nenangin yang lain. Dan kemudian dia cerita kalau dulu tuh dia punya temen namanya Mbak Jum dan Mbak Rati. Mereka berdua tuh mati di tangan Della gara-gara nggak nuntasin ritual basuh sedo. Saat itu tuh Mbak Dini sampai mau bundir saking takutnya. Tapi Mbah Karso bilang kalau Mbak Dini ini masih berharga buat mereka. Makanya Mbak Dini ini mau kerja lagi kayak gini demi bisa hidup tenang. Dia pengen nuntasin ini semua sampai 1000 hari. Dan tinggal besok lah misi mereka bakalan selesai. Besok paginya pas mereka nemuin kamar Della ternyata udah kebuka cuy. Di dalamnya udah berantakan dan Dellanya udah nggak ada, kabur dari situ. Karena ngerasa daerah sini masih dipagerin sama pagar gaib itu, pastilah Della ini nggak bakalan pergi jauh. Mereka bertiga pun mencar nyariin Della. Mereka ngecek 3 payung ijo masih nancep apa enggak. Mbak Dini yang tahu payungnya nggak nancep, dia tancepin lagi. Tapi tiba-tiba dia dibuat pingsan sama seseorang dari belakang. Sri yang ada di lokasi payung lain malah langsung ketemu sama Della. Della yang kerasukan ini langsung nyoba ngebun-bun Sri. Untungnya Mbah Tamin dateng dan langsung nyiramin air kembang 7 rupa sampai Della ini pun kepanasan. Pas si Della mau dilumpuhin, tiba-tiba dari belakang si impostor datang dan nusuk Mbah Tamin. Ternyata selama ini yang jadi impostornya adalah Erna cuy. Dia punya tujuan mau nyabut pagar gaib demi bisa ngeluarin Della dari tempat ini.
Jadi selama ini ternyata Erna ini sedari awal udah punya dendam kesumat sama Mbah Karso. Dari awal keanehan-keanehan di rumah itu ya ulah si Erna ini. Dari awal dia tuh nggak pernah ngelakuin ritual Mbah Susedo. Makanya Sengar Turi bisa ganas. Erna juga lah yang udah ngelubangin ember sampai ngelepasin Della. Semua ini gara-gara Erna. Karena Sri ini mau ngalangin aksinya Erna mau ngebunuh Sri pakai pisau yang dibawanya. Untungnya Sri ini wanita perkasa. Sri pun berhasil ngedorong Erna. Tapi Erna ini gak sengaja mati gara-gara kupingnya kemasukan kayu kecil cuy. Si Erna ini ternyata mata-mata dari keluarga Kuncoro, musuh bebuyutan keluarga Atmojo. Mayat Erna pun dibawa balik ke rumah. Ternyata di situ datang juga Mbah Karso. Sri yang udah sangat amat muak mau milih buat pergi. Mbak Dini coba ngebujuk Sri, karena dikit lagi loh semua ini bakalan selesai. Mbah Tamin dan yang lain pun ikut ngebujuk. Sri langsung nangis sejadi-jadinya karena dia udah ngebunuh Erna tadi. Mbah Karso ngebujuk Sri. Katanya cuma Sri seorang lah yang bisa menyelamatkan nyawa Della. Mimpi Sri yang berulang itu mimpi bukan sembarang mimpi. Itu tuh dunia sukma. Di sanalah musuh keluarga Atmojo menawan jiwanya Della. Selama 1000 hari ini pun baru Sri doang yang bisa pergi ke sana. Karena mohon-mohon demi cucunya Della, akhirnya Sri pun mau bantu. Dimulailah ritual terakhir. Della ditaruh di lubang dan di sampingnya ada Mbak Dini yang selalu siap sedia Mbah Susedo biar Sengar Turi nggak mengamuk. Sebelum Sri masuk ke alam sukma, Mbah Karso ngasih Sri sebuah pisau kecil buat ngadepin Sabdo Kuncoro, orang yang nyantet Della. Mbah Tamin ngasih tahu waktunya Sri cuma sampai matahari terbit. Kalau lewat dari itu, Della dan Sri ini nggak bakalan bisa balik ke dunia nyata lagi. Dimulailah ritual ini. Mas Sugi pun nyiramin darah ayam ke badan Sri biar dia bisa OTW ke alam sukma. Ketika udah di alam sukma itu, dengan modal nekat, Sri pun masuk ke dalam gubuk. Dari dalam si Della manggilin Mbak Sri ini. Kita balik ke Mbak Dini. Air yang dipakai ngebasuh tuh ternyata habis. Dia minta refill ke Mbah Tamin. Tapi tiba-tiba Sengar Turi ini bangun dan makin menggila. Sengar Turi ini menggigit manja kuping Mbak Dini. Belum puas sama itu, Sengar Turi ini lanjut marani Mbah Tamin buat ngajak duel. Untungnya ada Mas Sugi yang ngehentiin Della biar gak makin menjadi-jadi. Balik lagi ke Sri yang masih berusaha buat ngeluarin Della dari alam sukma. Dia kemudian nyariin ada di mana sih Della ini. Della ternyata terkurung di dalam kamar di dalam gubuk. Kata Della kuncinya tuh dibawa sama si Sabdo Kuncoro. Nah orang yang dimaksud tadi tiba-tiba datang dan mau nyeret Sri keluar. Sebelum Sri diapa-apain, Sri lebih dulu nusuk Sabdo Kuncoro pakai pisau sakti mandragunanya. Akhirnya Sri pun berhasil ngedapetin kunci itu. Di situ beneran ada Della cuy. Ayo Mbak. Aku Sri. Balik lagi ke Mas Sugi yang lagi nahan Sengar Turi. Mas Sugi ini malah ketusuk pisau yang dibawanya sendiri sama Sengar Turi. Della yang kerasukan ini sekarang siap buat ngebunuh neneknya sendiri. Di saat itulah Mbah Karso bilang satu kalimat yang ngebuat Sengar Turi ini bingung. Sengar Turi. Menolongku. Kalian anakku. Ternyata Sengar Turi itu dulu jin peliharaan Mbah Karso yang sekarang direbut sama Sabdo Kuncoro. Balik lagi ke Della dan Sri di alam sukma. Si Sabdo Kuncoro masih belum nyerah. Dia sekuat tenaga buat ngehentiin Della dibawa pergi dari situ. Sri yang sekarang gantian ketusuk pisau. Untungnya Della berhasil ngelempar api ke arah Sabdo sampai ngebakar gubuk itu. Dan akhirnya Della dan Sri pun kabur dari situ.
Supaya bisa pergi dari alam sukma itu, mereka harus pergi ke dalam lubang tempat awal Sri datang ke alam sukma ini. Tapi tiba-tiba Sengar Turih dengan wujud aslinya, mode Kiko, muncul dan mau ngebunuh Sri. Kalau dilihat-lihat emang serem banget bentukan jin satu ini. Entah dari mana, tiba-tiba pisau kecil dari Mbah Karso ada di sampingnya Sri. Dia kemudian nusuk-nusukin Sengar Turih ini sampai akhirnya Sengar Turih pun mundur. Dan akhirnya Sri dan Della berhasil balik ke dunia nyata. Della sekarang udah balik normal lagi. Semua drama kengerian ini pun akhirnya berhasil diselesaikan. Kita pindah ke Sabdo Kuncoro di dunia nyata. Dia ini sekarat gara-gara sukmanya ikut sekarat. Tapi tiba-tiba nih orang diparani sama Sengar Turih. Jin ini nagih janji ke Sabdo Kuncoro. Nah, janjinya tuh apa? Jadi gini cuy, Sengar Turih ini punya pasangan namanya Jin Banarogo. Dua jin ini dulunya peliharaan keluarga Atmojo. Awal mula dari tragedi berdarah ini gara-gara keluarga Atmojo pakai dua jinnya buat nyantet dan ngebunuh semua keluarga Kuncoro. Sampai akhirnya sisa anak terakhir keluarga itu, yaitu Sabdo Kuncoro ini. Ajaibnya, Sabdo ini berhasil nangkep Jin Banarogo. Dia pakai itu tuh biar Sengar Turih mau nurutin permintaannya buat ngirim santet ke keluarga Atmojo. Jadi gitulah cerita awal mulanya. Beberapa hari kemudian, Sri ada di rumah Mbah Karso Atmojo. Sesuai perjanjian mereka, Mbah Karso pun ngasih gaji Sri 10 juta. Tapi setelah apa yang dia alami, Sri pun nolak duit itu. Dia pun akhirnya pulang dianterin sama Mas Sugi. Posisinya di situ Della udah normal kembali. Di jalan Mas Sugi bilang keputusan Sri buat nolak duit itu tuh udah bener. Karena kalau Sri terima duit itu, nasib Sri bakalan kayak Mas Sugi ini. Gara-gara duit yang dikasih sama Mbah Karso, Mas Sugi itu jadi hambanya Mbah Karso. Dia tuh harus selalu mengabdi ke keluarga Atmojo selama-lamanya. Disinilah semuanya terungkap. Mas Sugi ceritain sisi gelap keluarga Atmojo ke Sri. Jadi dulunya Sabdo Kuncoro itu adalah majikannya Mas Sugi. Sampai akhirnya Mas Sugi berkhianat dan nerima duit lebih gede dari keluarga Atmojo. Dan akhirnya semuanya jadi kayak gini. Dia jadi hamba setia dari keluarga Atmojo. Jadi Sabdo Kuncoro tuh balas dendam dengan cara ngirim santet Seudino ke keluarga Atmojo. Karena keluarga Atmojo duluan lah yang ngirim santet ke keluarga Kuncoro. Nama santetnya yaitu Janur Ireng. Santet kuat yang ngebuat semua keluarga Kuncoro tuh mati. Sri kaget ngedenger fakta ini. Diterima yo, nasibmu bakal kaya aku. Warga Kuncoro semua mati mergo santet. Santet Janur Ireng. Kita balik lagi ke Sabdo Kuncoro. Dia akhirnya mati dibunuh sama Sengar Turih. Dengan cara kepalanya tuh terpisah dari badannya sendiri. Dan film Seudino ini pun berakhir. Gimana cuy sama cerita horor kali ini? Lumayan serem kan? Dunia persantet-santetan gitu. Nah katanya nih film tuh bakalan ada lanjutannya atau bisa dibilang prequelnya. Judulnya Santet Janur Ireng. Ngisain gimana kejamnya keluarga Atmojo ngirim santet ke keluarga Kuncoro. Sampai akhirnya si Sabdo itu balas dendam walaupun nyawanya jadi taruhan. Dan di film itu, film Janur Ireng, kita bakalan ngeliat sosok kapal dari Sengar Turih, yaitu Jin Banarogo, yang bentukannya tuh katanya kayak genderuwo gitu. Dan filmnya bakalan tayang tahun depan coy katanya, 2026. Kalau lu suka sama cerita-cerita kayak gini, komen aja di bawah. Silahkan request film horor Indo mana yang mau diceritain. Kalau lu suka cerita kayak tadi, silahkan komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar lu gak ketinggalan alur cerita film horor lainnya dari channel ini. Gue ucapin makasih yang udah nonton. Bye-bye.